Ya, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Ini hari Jumat tanggal 19 September 2025. Ini kita udah di penghujung bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah di hari Jumat di Jakarta yang cuacanya sedikit agak dingin ya. Sedikit dingin dan ada nuansa kabut-kabutnya dikit ya di hari ini ya. Jarang-jarang loh Jakarta cuaca ini sedikit dingin ya, walaupun nggak sedingin beberapa waktu yang lalu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan buset dingin banget segini di Jakarta. Untuk kota pesisir seperti Jakarta, bulan sabitnya besar banget. Kelihatan nggak tadi? Nih, saya tunjukin bentar ya. Bulan sabitnya besar banget. Nih, saya tunjukin ya. Kaget saya tadi pas Pas ini tuh di atas itu tuh. Belum nggak kelihatan ya. Nih, ketutupan pohon. Nih, nanti saya tunjukin. Bulan sabitnya gede banget. Nih. Nih, ntar lagi nih saya tunjukin. Tuh, kelihatan ya. Ini kalau di kamera sih memang nggak begitu visible ya. Tapi kalau lihat langsung, waduh, besar banget bulan sabitnya. Tuh, tadi sebelah kiri. Tapi yang mudah-mudahan kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Walaupun kehalang oleh bangunan rumah yang tinggi-tinggi, Pak. Tinggi-tinggi bangunan rumahnya tuh. Nah, sekarang orang bangun trennya rumah tuh bertingkat-tingkat gitu. Ya, satu tingkat aja nggak cukup. Ya disesuaikan sama kebutuhan lah. Intinya. Nih. Tuh. Kelihatan dari jauh tuh bulan sabitnya. Kelihatan tuh. Gede banget bulan sabitnya, demi Allah. Itu yang belakang, yang baru sholat subuh itu kelihatannya sih Masjid Al-Barkah ya, Papan. Kedengeran sampai sini. Kayaknya sih Masjid Al-Barkah, Papan ya. Agak di belakang sebabnya. Gak mungkin banget kalau Masjid Al-Hijrah Deplu. Soalnya mungkin dia itu subuhnya jedah qomatnya itu setengah jam gitu. Setengah jam biar memaksimalkan orang-orang yang memang ya, kepengen gitu sholat subuh berjamaah di masjid gitu. Kalau di sini kan enggak, kalau di Al-Karim kan ya 15 menit ininya jeda qomatnya. Jeda qomatnya 15 menit. Kemudian di beberapa masjid juga bahkan ada yang lebih ringkes lagi 10 menit ya. Rata ya di beberapa kayak Al-Barkas itu kemungkinan sih setengah jam qomat jedanya. Antara azan dan iqomahnya itu kemungkinan besar sih jedanya setengah jam ya. Jadi makanya baru mulai sholat itu agak belakangan gitu. Ya di satu sisi ada plus minusnya juga. Kalau plusnya ya mungkin kalau orang-orang yang memang udah ya sudah, maaf bentar ya. Welcome back. Kayaknya sih Al-Barkah Rapapan ya. Ya kalau modelan kayak Masjid Al-Barkah Rapapan ya, yang jeda kok antara azan dan qomat subuhnya kisaran setengah jam ya. Tadi kan kita azan jam 4.28 ya. Ini baru mulai. Deket-deket ini baru mulai. Bahkan tadi gak rasanya rakaat kedua ya. Rakaat kedua baru mulai. Jadi mungkin kisaran 25 sampai 30 menit lah baru mulai ininya. Gitu. Kan rakaat kedua kan.
Jadi ada plus minusnya sih. Kalau plusnya kalau orang-orang yang memang udah nggak berkegiatan lagi ya, misalkan mungkin ya ibu rumah tangga atau orang yang sudah pensiun, ya kan, ayah saya bentar lagi pensiun ya. Bentar lagi pensiun ya. Orang-orang yang udah pada pensiun ya, orang-orang yang ya memang udah nggak ada kegiatan lah intinya ya. Orang yang udah pensiun, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau mungkin orang yang memang boleh dibilang adalah orang-orang yang memang dia punya time freedom, ada kebebasan waktu ya. Kebebasan waktu misalkan orangnya dia mungkin ya dia pengusaha atau wira swasta gitu kan, atau remote worker ya, pekerja remote yang bisa melakukan pekerjaan di mana saja gitu kan, nggak harus pergi ke kantor dan seterusnya. Atau orang yang memang ya pengusaha ya, misalkan pengusaha ya kayak ya bisa buka warungnya entar agak siangan lah gitu kan, atau buka ya tempat usahanya agak siang gitu, ya kisaran di jam 7 AM ke atas gitu. Ya, itu cocok ya. Orang yang punya intinya tuh orang yang punya time freedom, kebebasan waktu gitu loh, itu bisa kayak gitu ya. Tapi kan kalau orang yang masih punya kegiatan lah, kayak misalkan orang yang memang pagi-pagi udah berangkat ke kantor pagi-pagi jam segini pula kan, untuk menghindari yang namanya macet ya. Karena sekalipun Jakarta sudah bukan lagi kota termacet se-Indonesia Raya, tapi kan tetap aja kemacetan Jakarta ini kan masih boleh kita katakan horrible banget secara kualitatif di lapangan, terutama di momen-momen tertentu ya. Waduh, itu bisa kekunci banget ya. Saya boleh tahu kasih tau nggak salah satunya ketika Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Ahad, di sepanjang kawasan ya sekitaran Blok M dan M Blok itu bisa kekunci banget traffic itu, karena macetnya luar biasa. Kenapa? Karena orang pada malam mingguan di M Blok, satu. Yang kedua, orang pada malmingan dengan gelar jajanan-jajanan kulineran yang ditaruh di pinggir jalan di sekitaran Bulungan ya. Dan efeknya itu malah jadi macet sampai ke Kejaksaan Agung, sampai ke Blok M Plaza, baru setelah Bulungan itu udah free, bebas gitu loh. Itu bisa kekunci loh trafficnya itu. Kenapa? Karena satu, para penjajah kuliner ini menjajakan kulinernya di pinggir jalan. Yang kedua, akses parkir terbatas, ya kan? Akses parkir benar-benar terbatas. Jadi mereka entah parkirkan mobilnya di space di terminal Blok M, atau mereka ya udah parkir plong gitu aja di pinggir jalan gitu, sehingga memacetkan lalu lintas. Lebih seperti itu. Memacetkan seperti itulah. Ya. Jadi kadang-kadang di momen-momen tertentu, di ruas-ruas tertentu, itu macetnya Jakarta tuh bisa horrible banget gitu ya. Tapi horrible-nya macet Jakarta sih memang nggak separah di Bandung ya. Bandung sekarang jadi kota termacet di Indonesia, dan itu saya turut prihatin. Kenapa kok Bandung sekarang bisa menjadi kota termacet di Indonesia? Ya satu, karena jalanan di Bandung tuh nggak lebar-lebar kayak Jakarta gitu loh. Kalau di beberapa ruas saja jalan di Bandung tuh yang bisa lebar-lebar gitu loh. Beberapa tertentu aja. Kalau Jakarta kan di beberapa ruas itu kan jalannya kan lebar-lebar gitu kan. Kalau di Bandung nggak terlalu lebar gitu. Nggak lebar banget, enggak gitu. Yang kedua, infrastruktur transport. Nah ini PR-nya sebenarnya.
Transportasi publik di Bandung ini PR banget asli. Ya, bukannya apa-apa. Kebanyakan. Ya, kebanyakan dan bikin orang bingung. Apalagi kalau first timer ke Bandung. Ada Trans Bandung Raya, ada bis kita Bandung, macam-macam. Ada 4 jenis lah layanan transportasi bus di Bandung. Ya, dan ini nggak saling berintegrasi. Nggak saling berintegrasi, enggak gitu loh. Tiap ini tuh tarifnya beda-beda sehingga cost biaya untuk bertransportasi publik di Bandung ini mahal. Tiap misalkan nih, taruhlah misal ini contoh. Taruhlah misal kita nginep di Hotel Savoy Homan. Wih, elit banget ya. Amin. Kalau misalkan kita pergi ke Bandung, nginep di Hotel Savoy Homan. Nah, kita mau pergi ke Kopo misalkan. Naik dulu bus apa gitu, terus ganti lagi dengan bus yang, dan tarifnya nggak terintegrasi. Begitu sebaliknya, ini tarifnya nggak terintegrasi gitu loh, nggak berintegrasi antar angkutan umum di Bandung ini, nggak saling berhubungan. Nah, jadinya orang di Bandung itu males pakai transportasi umum. Karena selain biaya bertransportasi umumnya yang mahal ya, yang mahal bisa lebih dari 14.000 ya. Untuk satu hari itu. Satu hari. Itu untuk bus doang. Ya. Ada beberapa pembangunan di Bandung itu yang belum udah. Salah satunya flyover di Bandung Selatan. Itu belum kelar-kelar sampai hari ini. Mudah-mudahan segera kelar biar menangani kemacetan di Bandung. Paling nggak itu perbaikan transportasi publiknya itu loh yang harus dituntaskan gitu loh. Ini PR, saya bilang PR besar buat Bandung gitu. Dan ini membutuhkan sinergi antara Pemprov Jabar dengan Pemkot Bandung, mau nggak mau. Contoh misalkan di Bandung bikinlah angkot kayak Jakarta gitu, kayak Jaklingko, Mikrotrans gitu. Nah, angkot dibikin sebenarnya ini udah pernah dirintis. Idenya ini ide dari zaman Kang Ridwan Kamil waktu masih jadi wali kota Bandung. Jadi angkot gak lagi angkot setoran, tapi digaji per bulan, sama kayak Mikrotrans di sini. Jadi gaji bulanan, pakai Jaklingko, orang bayar gratis gitu. Tapi berintegrasi dengan bus kota. Kalau ini enggak, kita bayar angkot berapa, naik bus kota di Bandung berapa, mahal jadinya. Jadi infrastruktur transportasi publik di Bandung ini tuh kurang banget gitu loh, kurang banget. Pak kan bisa mengandalkan kereta api Pak, ya kereta komuter, tapi itu kemana dulu? Ada satu jalur di Bandung, jalur kereta api di Bandung, dia memutar sampai ke Sumedang, Jatinangor. Itu kalau diaktifin, yang jalur linker itu, yang sampai ke Jatinangor, Unpad ya, Sumedang itu, jalur kereta api nonaktif sekarang. Kalau diaktifin, itu bisa nolong meredam kemacetan, terutama yang ke arah Sumedang. Itu bisa nolong banget. Dan memang itu yang harus diprioritasin daripada aktivasi jalur ke arah Pangandaran. Ya. Kalau reaktivasi ke arah Pangandaran ya memang dia untuk penguatan sektor pariwisata. Oke. Untuk pemerataan pembangunan Jawa Barat di bagian selatan, itu saya bisa terima dengan akal sehat saya. Tapi ada yang lebih prioritas lagi, jalur untuk diaktifkan. Satu, jalur yang dalam kota Bandung tembus sampai ke Jatinangor itu untuk diaktifasikan kembali. Yang kedua, ini jalur yang benar-benar vital. Jalur yang menghubungkan direct Bandung ke Jakarta, Bandung ke Depok tanpa harus ke Jakarta dulu. Di Padalarang. Nah, kenapa jalur ini tak kunjung diaktifkan kembali? Karena saya ngerti ada satu tantangannya. Tanjakannya terjal banget.
turunannya curam banget. Nah, sejak 1 abad yang lalu memang sedang dicari jalur alternatif, bahkan itu digagas oleh Belanda di zaman Belanda dulu. Jadi nggak perlu melewati tanjakan yang terjal banget gitu di daerah Padalarang sih. Kendalanya cuma itu, ada tanjakan yang terjal banget. Ya kalau di press gitu, kayak tanjakan di Pacitan gitu, ya khawatirnya nanti malah berdampak kepada ekosistem. Ya mau nggak mau harus diakalin gimana caranya biar kereta tuh bisa lewat tanjakan yang lumayan itu di Padalarang, supaya warga Bandung yang pengen ke Bogor, Depok itu nggak harus putar dulu ke Jakarta. Itu yang sebenarnya harus segera dipikirkan caranya untuk diaktifasi kembali, karena itu vital. Ya, bukan berarti saya tidak pro kepada reaktivasi jalur ke Pangandaran, enggak. Itu bagus untuk pembangunan Jabar bagian selatan. Oke, bagus ya. Cuman ada yang lebih vital lagi. Kan saya selalu bilang, dahulukan mana yang petakan dulu mana yang prioritas dan mana yang bukan. Kalau bukan prioritas itu bisa dilakukan nanti-nanti. Tapi kalau prioritas itulah yang mesti didahulukan. Gitu. Ya, itu aja obrolan Jumat berkah kita pagi ini. Sampai jumpa lagi.